Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'da. Pembahasan kita membahas tentang kitab Sahih Muslim sampai di bab sifat al-wudu wa kamalihi, bab sifat wudu dan sempurnanya. Materinya di grup ya, udah ya. Udah. Sifat wudu dan sempurnanya. Hadis nomor 331, anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in, meminta air wudu. Fatawaddu'a faghasala kaffaihi, kemudian beliau berwudu. Faghasala kaffaihi salasa marrat, beliau mencuci kedua tangannya atau telapak tangannya salasa marrat, 3 kali. Tsumma matmadha, kemudian beliau berkumur. Wastansara, kemudian beliau istinsar, ini menyemprotkan air dari hidungnya kan itu, atau mengeluarkan air dari hidungnya. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian membasuh mukanya salasa marrat, 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna, kemudian membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai siku, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra, kemudian setelah itu mencuci atau membasuh kan itu tangannya yang kiri, misla dzalik, semisalnya kan itu, seperti tadi yang di kanan kan itu. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu, kemudian membasuh kakinya, al yumna, yang kanan, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala al-yusra, kemudian mencuci kakinya yang bagian kiri, misla dzalik, seperti itu juga. Tsumma qala, kemudian berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, nahwa wudu'i hada, seperti ini wudunya, seperti wuduku ini kan itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a nahwa wudu'i, siapa yang berwudu seperti wuduku, seperti wuduku ini. Tsumma qama, kemudian dia sholat, faraka'a, dan dia sholat. Tsumma qama faraka'a raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima, dan tidak berbicara tentang dirinya, fihima nafsahu, ketika sholat kan itu. La yuhadditsu fihima nafsahu, maksudnya tidak memikirkan dunia ketika sholat 2 rakaat tersebut kan itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemarin sudah dibahas itu sedikit. Ini di hadis sebelumnya
Udah apa belum ya kemarin? Belum ya? Belum ya? Belum. Kemarin beda ya hadisnya. Ya, ini tentang sifat wudu dan sempurnanya wudu. Di situ jelas sekali berkumur sifat wudu dan sempurnanya wudu kan itu. Pertama membasuh, mencuci kan itu, atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur, kemudian istinsar, mengeluarkan air dari hidung, nanti dibahas sendiri-sendiri. Kemudian membasuh wajah kan itu 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan dulu kan itu 3 kali sampai siku kan itu, jelas sekali disebutkan. Kemudian membasuh yang sebelah kiri sama juga kan itu, sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, beda dengan membasuh ya, beda. Mengusap kepala, kemudian membasuh kakinya yang kanan 3 kali sampai mata kaki. Kemudian yang kiri seperti itu juga kan itu. Dan keutamaannya, siapa yang setelah wudhu seperti ini kemudian sholat 2 rakaat, ini di sini dianjurkan ada sholat sunnah kan itu. Dan ketika sholat tidak memikirkan dunia, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak memikirkan dunia ketika sholat kan itu. Ghufir, atau tidak sholatnya ini ya, ketika sholat dia tidak was-was kan ya, tidak ada memikirkan hal-hal yang berkaitan tentang di luar sholat kan itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah berlalu. Sekarang faedah hadis kan itu. Nah, ini di faedah hadis kan itu. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini pertama, ijma kan itu. Jadi ada ijma, ulama sepakat kan itu, bahwa mencuci 2 telapak tangan sebelum wudu itu sunnah kan itu. Mencuci kedua tangan sebelum wudu itu sunnah kan itu, ijma kan itu. Kemudian faedah yang kedua di hadis disebutkan istansar kan itu, al istinsar kan itu. Al istinsar itu mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Istinsyak itu menghirup air, istinsar disemprotkan, disisikan kan itu. Istinsar itu sisi kan itu, seperti itulah gitu. Dimasukkan air kemudian dikeluarkan kan itu. Kemudian ketiga, matmadhah, berkumur kan itu. Berkumur itu cukup memasukkan air ke mulut tanpa harus putar kan itu, memutarnya, tanpa harus memutarnya, maksudnya tanpa harus diputarkan airnya kan itu. Jadi berkumur itu cukup air itu masuk ke dalam mulut kan itu, tanpa memutarnya. Tapi kalau mau diputar itu lebih sempurna kan itu, lebih sempurna dengan memutarnya. Jadi kalau dikopiok itu istilahnya, itu lebih sempurna kan itu. Kemudian yang keempat, disunahkan memperbanyak berkumur. Ini ada hadisnya itu. Disunahkan memperbanyak berkumur dan menghirup air kecuali jika puasa Ramadan. Kecuali kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita dianjurkan untuk mengurangi berkumur atau enggak terlalu berlebihan, enggak terlalu banyak berkumur dan menghirup air kan itu. Kemudian kelima, ini yang penting di sini. Kelima, cara berkumur dan menghirup kan itu. Cara berkumur dan menghirup ini ada 5 yang dijelaskan oleh ulama-ulama. Ada 5 pendapat kan itu. Cara berkumur dan menghirup air ini ada 5 pendapat. Yang pertama, mengambil air kan itu 3 kali kan itu. Mengambil air 3 kali, berkumur kemudian menghirup dalam satu tangan sebanyak 3 kali. Maksudnya mengambil air 3 kali itu mengambil 3 kali gitu maksudnya. Dan berkumur setiap 1 kali itu dia berkumur kemudian menghirup dalam satu tangan sebanyak 3 kali. Jadi tangan kanan air kan itu, setiap 1 tangan itu kan itu berkumur dan menghirup kan itu. Berkumur dulu kemudian menghirup kan itu. Berkumur dimasukkan ke mulut,
kemudian dimasukkan ke hidung. Ini agak susah emang. Yang Hah? Ini satu tangan ini. Satu tangan dimasukkan kan itu. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, mengambil air sekali. Tadi 3 kali ya. Yang ini mengambil air sekali kan itu. 1 kali mengambil air kan itu. Kemudian 1 kali ini digunakan untuk berkumur 3 kali. Kemudian menghirup disisihkan kan itu. 3 kali dalam 1 tangan kan itu. Ini 1 kali digunakan untuk berkumur 3 kali kayak kurang kan itu. Bocor. Panggil loh. Lebih susah lagi. Bocor apisan. Masalah apa? Kemudian yang ketiga kan itu. Ketiga ini mengambil air sekali kan itu. Kemudian digunakan untuk berkumur, kemudian disisihkan, yaitu dihirup disisihkan, kemudian berkumur, kemudian dihirup disisihkan, berkumur kemudian menghirup sekali tok air ya kan itu. Tapi bergantian kan itu. Kemudian yang keempat kan itu, mengambil airnya 2 kali. Mengambil airnya 2 kali, berkumur 3, setiap 1 kali itu digunakan untuk berkumur 3 kali dalam 1 tangan kan itu. Dan yang kedua kan itu, air yang kedua digunakan untuk menghirup 3 kali kan itu dalam 1 tangan. Maksudnya gitu kan itu. Kurang kan itu. Kemudian yang terakhir, kelima, mengambil air 6 kali. Yang paling enak ya ini, mengambil air 6 kali. Kemudian setiap 1 kali itu untuk berkumur 3, ya kan? 6 kali dibagi berkumur 3 kali dan menghirup 3 kali. Paling enak ini kan itu. Paling enak. Ini enak pancuran enggak? Ini kan sesuai hadis kan itu. Hadis tadi apa namanya? Enggak dipancuran kan itu. Kalau yang sesuai sunnah kan itu, wudu yang sesuai hadis ini tadi enggak dipancuran. Dia ngambil gayung kan itu. Kemudian dituangkan untuk cuci tangan kan itu. Ada yang menuangkan kan itu. Cuci tangan kan itu. Ada yang menuangkan untuk cuci tangan. Kemudian setelah itu tangannya dimasukkan. Tangannya dimasukkan untuk kumur. Kemudian untuk apa namanya? Menghirup air dan disisihkan kan itu, dikeluarkan kan itu. Itu ada 5 cara tadi. Yang paling afdol itu yang nomor 1 kan itu. Yang hampir itu yang sesuai kan itu. Penjelasan dari hadis itu nomor 1 kan itu. Ya, yang paling afdol itu nomor 1. Jadi ngambil air sekali itu digunakan untuk berkumur, kemudian sisanya dimasukkan ke hidung kan itu. 3 kali kan enggak. Kan 1. Jadi 1 ambil, dimasukkan berkumur, kemudian dimasukkan dihirup kan itu, kemudian disisihkan. Ngambil air lagi 1, dihirup, kemudian berkumur, kemudian dihirup, disisihkan. 1 kali lagi terakhir kan itu. Dimasukkan, berkumur, kemudian sisanya dimasukkan ke hidung kan itu, disisihkan. Ini yang paling afdal kan itu. Tangan 2 enggak full. Ini sesuai, maksudnya sesuai hadis ya kan itu. Sesuai hadis. Nanti dijelaskan lagi, ditegaskan lagi di hadis yang berikutnya. Wudu itu pakai tangan kanan. Penjelasan wudu pakai tangan kiri, menyertakan tangan kiri ngambil air itu enggak ada penjelasannya. Kan itu. Adabnya itu wudu itu mengambil airnya pakai tangan kanan, kan itu. Kemudian ijma yang ke-6. Sekarang faedah hadis yang ke-6. Ijma, ada ijma bahwa dalam wudu membasuh anggota tubuh 1 kali itu wajib kan itu. Paham? Basuhan yang pertama itu wajib kan itu. Basuhan yang kedua dan ketiga itu sunnah kan itu. Atau basuhan mananya gini, atau basuhan 1 kali sah kan itu. Wudu membasuh sekali itu sah kan itu. Paham? Dan yang wajib yang sekali itu. Yang nomor 1 kan itu. Nomor 1 itu yang wajib.
basuhan yang kedua itu sunnah, yang ketiga itu sunnah, kan itu. Nah, sedang 3 kali lebih sempurna, kan itu. Jadi wudu yang dikatakan tadi kan kita membahas tentang sifat wudu dan sempurnanya wudu, kan itu. Wajibnya kan itu, wajibnya itu sekali, kan itu. Sempurnanya kan itu 3 kali, kan itu. Kemudian yang ketujuh kan itu, faedah yang ketujuh, ijma, kan itu, ada ijma bahwa mengusap kepala 1 kali. Semua ulama sepakat, kan itu. Mengusap kepala itu 1 kali. Yang berbeda pendapat itu caranya, kan itu. Mengusap kepala caranya berbeda pendapat, kan itu. Ada yang cuma sebagian, kan itu, cukup, kan itu. Ada yang mensyaratkan 3 jari kalau nggak salah, kan itu. Itu Abu Hanifah kalau nggak salah 3 jari, kan itu ukurannya, minimal 3 jari bagian kepala, kan itu. Ada yang seluruhnya, kan itu. Berdasarkan hadis juga ada, kan itu, dari ujung rambut, kan itu, kemudian ke pangkal rambut, kan itu, kemudian dikembalikan lagi ke ujung rambut lagi, kan itu. Kan ada hadis yang seperti itu. Ya, jadi kan kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat, kan itu. Jadi dalam masalah mengusap kepala itu ijma, sekali cukup, kan itu. Sekali cukup, kan itu. Cuma yang berbeda pendapat itu bagaimananya mengusap kepala, kan itu. Ada yang sebagian kepala udah cukup, kan itu. Ada yang mensyaratkan harus 3 jari bagian kepala, kan itu. Itu Abu Hanifah masalah. Kemudian ada yang seluruhnya, kan itu. Jadi dari ujung rambut kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kan itu. Ada yang membagi. Kalau laki-laki dari ujung seluruhnya, kalau laki-laki, kalau perempuan kan itu sebagian, kan itu. Nanti kalau perempuan yang susah, kan itu. Pakai kerudung. Kemudian ke-8, ijma bahwa wajah, ya ini wajah, tangan, kaki dibasuh dengan air seluruhnya, kan itu. Maksudnya apa di sini? Meninggalkan apa coba itu? Yang enggak termasuk di sini. Mengusap kepala, kan itu. Yang diusap itu cuma kepala, kan itu. Iya kan? Ah, yang diusap itu kepala dan telinga. Ini kan yang dibahas yang wajib, Pak, ya kan itu. Kalau yang wajib itu tadi cuma apa? Wajah, kan itu. Kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Semuanya dibasuh, yaitu yang wajah, tangan dan kaki, kan itu. Semua ini dibasuh, kan itu. Kecuali ninggal yang kepala ini diusapkan itu. Nanti ada sendiri orang Syiah, kan itu. Kalau orang Syiah kaki itu diusapkan itu. Kakinya tidak dibasuh. Ini wudunya orang Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ijma, kan itu. Wajah dibasuh, kan itu. Ijma, kan itu. Tangan dibasuh air, kan itu. Dibasuh itu maksudnya bedanya dengan diusap. Dibasuh itu air itu harus mengalir, kan itu. Ya kan? Air harus mengalir. Itu dibasuh, kan itu. Wajah dibasuh, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tangan dibasuh, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepala sendiri enggak dibasuhkan itu, diusapkan itu. Enggak harus mengalir airnya, enggak harus sampai basah pol, kan itu. Kan itu. Kepala sampai basah ya. Gobios kabeh maksudnya. Kaki, kan itu. Nah, ini yang kaki, Ahlus Sunnah membasuh kaki, kan itu. Jadi air harus mengalir di kaki, kan itu. Sedangkan kalau Syiah, kan itu. Syiah menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaki cukup diusap, kan itu. Usap dengan air. Jadi cuma diambilkan air, diusap. Nah, diusap, kan itu. Kan gitu. Diusap kan enggak ada airnya. Jadi airnya enggak ada airnya, enggak harus mengalir, kan itu. Airnya cukupan itu langsung diusap, set, kan itu. Jelas ya? 7, 8 ini saling berkaitan, kan itu. Jadi semua sepakat Ahlus Sunnah, kan itu.
kepala diusap kan itu. Dan ijma sepakat kan itu, wajah, tangan, kaki dibasuh dengan air seluruhnya kan itu. Kemudian 9, faedah yang ke-9. Jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama. Beda dengan ijma ya. Jumhur dengan ijma berbeda. Kalau ijma itu Ahlus Sunnah wal Jamaah semua 4 ulama kan itu maksudnya, 4 ulama itu sepakat. Jumhur ini mayoritas kan itu. 3 ulama bisa kan itu, 2 ulama bisa kan itu. Pokoknya lebih banyak kan itu. Jumhur mayoritas berpendapat bahwa wudu dan mandi kan itu cukup mengalirkan air di anggota badan. Sedang memijatnya itu yang lebih sempurna. Paham nggak maksudnya? Jadi kan kita kalau wudu kadang itu kan tangan ya misal, itu kadang kita tekan kan itu, kan tekan kayak dipijat gitu, maksudnya gitu. Memijatnya itu gitu, kayak diurut gitu loh istilahnya. Biasanya kan wudu kan kayak diurut kan itu sempurnanya kan itu, sunnahnya lah gitu, atau istilahnya lebih sempurna, lebih afdolnya kan itu. Tapi kalau cuma dialiri air kan itu, biarkan air supaya mengalir di tangan, itu udah cukup kan itu. Gitu maksudnya, paham ya? Jadi mengalirkan air tok itu sudah cukup kan itu. Kemudian kalau memijatnya kan itu, menekannya kan itu, kayak diurut kan itu. Air kayak diurut kan itu. Ini lebih sempurna kan itu. Kemudian 10 kan itu, faedah yang ke-10. Jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib membasuh kedua siku lengan kan itu. Berdasarkan hadis tadi disebutkan ilal marofik kan itu, disebutkan di ayat Al-Qur'an juga disebutkan kan itu. Di Al-Qur'an juga disebutkan, di hadis ini juga disebutkan. 9 tadi ya. 10 kan itu. Wajib membasuh kedua siku lengan dan mata kaki kan itu. Kemudian yang ke-11 kan itu. Faedah yang ke-11. Di hadis tadi disebutkan ghufira lahu kan itu. Ma taqaddama min dzambih. Diampuni kan itu bagi dia dosa-dosanya yang telah berlalu kan itu. Maksudnya apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa kecil kan itu. Tidak termasuk dosa besar. Karena nanti ada hadis kan itu. Ada hadis yang lain kan itu. Selama tidak melakukan perbuatan dosa besar kan itu. Ada yang lain nanti hadisnya kan itu. Kemudian yang ke-12. Dari hadis ini dalil kan itu. Disunnahkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Dan sholat ini boleh dilakukan di waktu apapun kan itu. Meski di waktu terlarang untuk sholat. Maksudnya gitu. Jadi sholat ini, sholat 2 rakaat setelah wudu kan itu boleh dilakukan kapanpun kan itu. Tidak harus kan itu tidak harus menghindari waktu kan itu terlarang untuk sholat. Karena ada waktu yang terlarang untuk sholat sunnah kan itu, yaitu waktu ketika matahari di tengah-tengah kan itu. Kemudian ketika matahari pertama matahari terbit kan itu. Kemudian ketika matahari di tengah-tengah kan itu. Kemudian ketika matahari tenggelam kan itu. Ya. Di waktu itu sholat ini sunnah masih boleh kan itu. Boleh kan itu. Karena sholat ini kan itu. Sholat ini sholat yang karena sebabnya adalah bukan karena waktu kan itu. Paham enggak? Kalau sholat yang lainnya kan itu sebabnya itu adalah matahari kan itu, waktu kan itu, ada waktu kan itu. Sholat ini sebabnya bukan karena tadi, bukan karena lihat, kemarin kita bahas kan di tempatnya Pak Aziz kalau salah, mawakit sholat, waktu-waktu sholat. Sholat itu kan melihat tadi matahari kan itu. Sholat ini bukan karena waktu tersebut kan itu. Sholat ini sebabnya adalah karena habis wudu kan itu. Dan supaya mendapatkan fadilah apa? Fadilah supaya ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambih kan itu. Jadi sholat ini sebabnya adalah karena habis wudu dan karena supaya mendapatkan ini fadilah ini, keutamaan dosa-dosanya diampuni yang telah berlalu kan itu. Kemudian yang ke-13.
Di hadis tadi disebutkan la yuhadditsu fihima nafsahu, kan itu. Jadi di hadis tadi disebutkan la yuhadditsu fihima nafsahu. Ketika di dalam sholatnya dia tidak apa? Tidak berkata-kata terhadap dirinya. Maksudnya dia tidak memikirkan dunia, kan itu. Maksudnya gitu. Jadi tidak berkata-kata terhadap dirinya, maksudnya itu adalah tidak memikirkan dunia ketika sholat 2 rakaat, kan itu. Ya kan, jelas ya. Tapi ini meski seperti ini, kan itu. Ini orang nggak bisa, kan itu. Wallahu bisa, kan itu. Setahu saya, kan itu. Orang itu nggak bisa terhindar dari apa namanya, istilahnya menghentikan pikiran gitu istilahnya. Nggak bisa. Was-was, gelisah, bisikan, kan itu. Nggak bisa, kan itu. Mulai menjilat ketemu pas sholat. Di mulai kalau sholat malah ini. Berarti kusut nggak bisa kan? Apa? Sholat kusut nggak bisa. Ya bisa, kan itu. Bisa sholat khusyuk, kan itu. Tapi manusia itu hampir kebanyakan tidak bisa menghindari, kan itu. Masalah memikirkan itu ketika memikirkan dunia, kan itu. Akhir matanya jadi melek. Matanya merem. Jadi hampir susah, kan itu. Sulit, kan itu. Ya intinya maksudnya di sini intinya ketika sholat, kan itu khusyuk, kan itu. Intinya gitu. Ketika sholat khusyuk, kan itu. Tidak apa namanya, intinya ya apa namanya, tidak lalai ketika dalam sholat. Intinya dia fokus dalam sholat, kan itu. Karena kan ada hadis, kan itu udah pernah dibahas juga, kan itu. Ketika dilupakan oleh syaitan, kan itu bisa terjadi, kan itu. Gantinya adalah sujud syahwi, kan itu. Karena pernah dibahas, kan itu. Ketika dilupakan syaitan, kan itu diganti dengan sujud syahwi, kan itu. Dan itu menunjukkan, kan itu, manusia itu nggak bisa lepas itu dari itu tadi, kan itu, memikirkan dunia atau lupa dan lainnya. Jadi maksudnya di sini ya ini termasuk perkara yang ma'dzur, diuzurkan itu. Jadi kalau pas sholat, kan itu kan disebutkan di sini tidak berkata-kata terhadap dirinya, maksudnya tidak memikirkan dunia ketika sholat, kan itu. Kok seandainya dia memikirkan dunia ketika sholat, kan itu ma'dzur, manusia apa namanya, mendapatkan uzur, kan itu, toleransi, kan itu, mendapatkan toleransi, karena itu hal yang hampir mustahil tidak bisa lepas, kan itu. Bahkan sampai disyariatkan tadi, kan, sujud sahwi itu contoh toleransi dari syariat, mentoleransi orang-orang, mentoleransi kita orang muslim sholat dalam sholat, kan itu, bagi yang lupa atau bagi yang memikirkan dunia. Bahkan pernah kita bahas itu, maksud lupa ketika sholat itu bahkan bisa memikirkan apa namanya, dunia ketika di dalam sholat, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Kemudian ke-14, kan itu 14, ijma bahwa wudhu 4 kali makruh, kan itu. Paham gak ini maksudnya? Wudhu itu kan 3 kali, kan itu. Kita semua sepakat, ijma juga tadi dari bahas, membasuh itu 3 kali, kan itu, sunnah, kan itu. Yang pertama wajib, kan itu. Yang kedua dan ketiga sunnah, kan itu. Lah ini kalau yang menambah sampai 4, ulama semua sepakat basuhan yang keempat itu makruh. Dan menjadi bid'ah jika diniatkan, kan itu. Jika disengaja gitu maksudnya. Disengaja dibiasakan wudhu 4 kali, kan itu. Hah? Jadi kalau ada yang disengaja diniatkan, kan itu, wah wudhu, alah basuh aja kok, ngasih 4 kali, ngasih 5 kali, disengaja, dia sengaja 3 kali menurutnya kurang afdol, kata 3 kali, kan itu. Kata kok peng telu kurang ngono, tambahi kan itu, peng 4, peng 5, kan. Bahkan mungkin wah kurang mantep tak gebyur, kan itu. Ngono gebyur kurang mantep tak celupno nang banyu, kan itu. Dicelupke nang banyu ben mantep, kan itu. Kan itu. Jadi seperti ini kalau disengaja jadi bid'ah, kan itu. Ya dan billah, kan itu. Bid'ah itu emang halus, kan itu, menipu orang, kan itu. Kan gitu bid'ah itu.
ketoknya kok kurang mantep kan. Wah, tambahin ya. Wes ditambahi wes 4 kurang mantep tak gebyur. Ben mantep kan itu. Kok kita kurang mantep, kudune wudu sing blong gede kan itu, celopno kan itu. Wes mantap kan itu. Iya dan billah kan itu. Hadis berikutnya kan itu. Terakhir kan itu ini. Hadis ini hampir sama. An Humran, dari Humran Maula Utsman kan itu. Dia adalah budaknya Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a bi ina'in. Bahwasanya dia melihat Utsman meminta air wudu kan itu. Bi ina'in itu maksudnya meminta wadah untuk air, ya air wudu kan itu intinya gitu. Fa'afragha, kemudian dia menuangkannya ala kafaihi, ke kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Salasa miror. Faghasalahuma, kemudian Utsman mencucinya kan itu. Summa adkhala yaminahu, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya kan itu fil ina. Nah, ini jelas hadis ini maksudnya apa yang dibahas ini. Hadis ini menambahkan ini, memperjelaskan itu bahwasanya wudu itu dengan tangan kanan kan itu. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya fil ina, di wadah kan itu. Famat mado, kemudian berkumur. Itu maksudnya dia mengambil air dengan tangan kanannya. Wastansaro, kemudian menghirup air dan mengeluarkannya. Summa ghusala wajhahu salasa marrat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini, dan kedua tangannya sampai dengan kedua sikunya. Salasa marrat 3 kali. Summa masaha birosihi, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghusala rijlaihi, kemudian membasuh kakinya. Salasa marrat 3 kali. Summa qala, kemudian dia berkata, Utsman setelah selesai wudu dia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu wudu yang semisal ini, nahwa seperti wuduku ini kan itu. Summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak berkata-kata di dalam salatnya tentang dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya, maka diampuni bagi dia apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya kan itu. Ini tambahannya dari hadis ini itu tentang menegaskan tadi yang apa namanya, memasukkan tangan kanan. Karena di hadis yang sebelumnya enggak ada. Jelas kan? Di hadis sebelumnya kan enggak ada. Hadis ini menjelaskan dalil kan itu. Mengambil air itu dengan tangan kanan kan itu. Faedah hadis dari hadis ini kan itu. Hadis ini dalil bahwa sunnah mengambil air itu dengan tangan kanan. Jadi enggak ada pakai tangan kiri. Seperti ini, yaitu bukan sunnah kan itu. Tapi boleh enggak kan itu? Boleh enggak kan itu? Boleh aja kan itu. Enggak ada larangannya kan itu. Kemudian kedua, hadis ini dalil kan itu bahwa sunnah berkumur dan istinsar, menghirup dan mengeluarkan air itu dengan tangan kanan kan itu. Hadis ini mempertegas juga berkumur dengan tangan kanan, istinsar dengan tangan kanan, istinsyak dan istinsar itu dengan tangan kanan kan itu. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini tuh dalil bahwa mencuci kedua tangan itu sunnah meski tidak dari bangun tidur. Karena tadi Utsman ini tidak habis tidur kan itu. Di hadis ini tidak dijelaskan habis tidur kan itu. Tapi tetap dia mencuci kedua tangannya. Kan sering kita dengarkan itu. Mencuci kedua tangan ini ada yang mengatakan wajib kan itu. Karena apa? Kalau habis tidur kita nggak tahu tangan kita habis nyentuh apa kan itu. Atau tangan kita mungkin nyentuh kotoran kan itu. Kita nggak tahu kan itu. Ada yang mengatakan jadi kalau habis tidur, ini memang madzhab Syafi'i kan itu, yang mayoritas kan itu. Jadi kalau mayoritas di orang umum kan itu, kalau habis tidur itu wajib mencuci kedua tangan. Tapi sebenarnya kan itu, mencuci kedua tangan itu sunnah berdasarkan ini hadis ini tadi. Paham kan? Mencuci kedua tangan itu sunnah, bukan wajib. Pakai tangan, 2 tangan. Apa? 2 tangan, 1 tangan kanan dulu. Sing kira ngedut, sing ngedut itu. Khusus berkumur pakai tangan. Nah, kumur sama hidung tangan kanan. Membasuh muka kan 2. iya.
Ya wallahu alam bisawab kan itu. Itu enggak. Wallahu alam bisawab kan itu. Tangan-tangan. Terus sing pas ini piye? Tangan Tangan yang kabeh. sing kiwa sing tangan gila. Sing satu sakno iki. Jadi ini. Tangan ini pas masuk. Kalau tangan kiri. Kimo sing digo. Nek tiga rantau. Tetep. Nek panduran enggak ada ngene. Nah iya makanya. Bukan nggak boleh kan itu. Sunnah kan itu. Dengan tangan kanan itu sunnah kan itu. Kalau kita pakai tangan kiri itu nggak apa-apa, ini udah dibahaskan itu. Seandainya mau pakai tangan kiri itu nggak apa-apa kan itu. Tapi yang sunnah itu tangan kanan. Atau gini kita pahami. Yang di hadis yang dijelaskan itu tangan kanan. Nggak dijelaskan dengan tangan kiri. Tidak ada penjelasannya dengan tangan kiri. Tapi seandainya kita pakai tangan kiri dalam wudhu gimana? Tadi kan saya sebutkan, boleh kan itu. Nggak masalah kan itu. Jadi seandainya berkumur atau istinsyak atau istinsar pakai dua tangan menyertakan tangan kiri, nggak masalah kan itu. Tapi enggak dapat sunnah. Enggak dapat sunnah. Ya, nggak dapat sifat kan itu. Tidak dapat sifat sunnah wudhu kan itu. Tidak dapat sifat itu kan itu. Kurang sempurna kan itu. Wallahu alam bisawab kan itu. Gitu. Wallahu alam bisawab. Mulai kudu tadi sore. Ini tangan kiwa ki. Bantu ngobrol. Nek tangan ini nek Pak. Kiwa tangan rada video Yang pakai tangan kanan itu nek umur sama Jadi gini, wallahu alam bisawab kan itu. Kalau bagian tangan kan itu, bagian tangan kan pasti nggak bisa kan itu. Pasti menyertakan tangan kiri kan itu, pasti menyertakan tangan kiri. Ya nggak masalah kan itu. Nggak masalah. enggak kok rantok. Bukan nggak boleh, saya nggak menyebutkan nggak boleh. Tadi saya nggak menyebutkan loh. Tadi saya itu nggak menjelaskan pakai tangan kiri nggak boleh kan itu nggak ada. Tadi saya nggak menjelaskan gitu karena nggak ada emang di teks ini juga nggak ada penjelasannya kan itu. Nggak apa-apa kan itu karena emang kita nggak bisa gini kita itu nggak bisa lepas dari tangan kiri kan itu. Memang ini tangan kiri tangan kita ini. Ya nggak mungkin kita nggak mengatakan ini apa namanya ketika pakai tangan kiri hilang sunnahnya juga nggak terus kita mutlakan gitu nggak kan itu tetap dapat sunnah kan itu wudu ketika wudu tetap dapat karena kita nggak bisa lepas dari tangan kiri kan itu tetap dapat sunnah nggak dikatakan terus hilang sunnahnya atau apa namanya wudunya berkurang wallahu alam bisawab kan itu Bahkan mencuci tangan pertama yang pentingnya itu yang ini loh berkumur tadi itu loh berkumur itu yang ditekankan karena emang dari bentuk teksnya ini di hadis ini itu pas dibahas yang di pas berkumur kan itu jadi yang lebih ditegaskan itu pas berkumur itu dengan tangan kanan kan itu ya pas berkumur istinsyak dan istinsar wallahu alam bisawab. Ya, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.